bagaimana hubungan suami istri, bagaimana suami bisa ridho terhadap istrinya, ini harus paham betul. Bukan persoalan antara suami bilang aku ridho, bukan itu. Ridho itu ada jalannya, ada akidahnya. Jadi nggak bisa hanya cuma suami bilang aku ridho. Mamanya si istri bilang, Pak aku mau kerja boleh. Boleh, ridho nggak Pak? Suaminya diem aja. Dia pikir-pikir, kamu kerja di mana? Kerja di sini, nggak taunya oh kalau. Udah sarapan belum? Saya masakin cumi-cumi mau? Pakai nasi anget ya? Tapi bentuknya dalam pantun aja ya. Pak Haji lapar, masak cumi-cumi. Masak cumi bakar diberi mentega. Wahai istri patuhilah suami. Maka insya Allah kelak bagimu surga. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, mengapa demikian ya Rasul? Rasulullah pun menjawab bahwa diantaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. A'udzubillahi min dzalik. Insya Allah yang di sini mah penghuni surga ya. Amin. Sudah minta izin belum ke suaminya pergi ke sini? Udah dibikinin sarapan suaminya. Tapi suaminya insya Allah ridho ya. Iya. Tema hari ini adalah ridho suami, surga untuk istri. Amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini adalah kemenangan kita. Para suami Ridho suami, surga untuk istri. Insya Allah ya Bu. Insya Allah. Amin amin mulu Ibu. Amin itu berdoa untuk diri sendiri. Karena sadar, waduh aku selalu ngelawan suami masalahnya. Jadi maunya masuk surga boleh sih kalau maunya ya. Tapi aplikasinya nih ya. Sebenarnya banyak antara hubungan suami istri dalam suatu keluarga itu sebenarnya bisa dikatakan gersang. Jadi kadang-kadang bulir-bulir iman itu sebenarnya rontok satu persatu. Ada sih memang yang semakin lama semakin mencari jalan Allah yang mulai jelas, diyakini baik, berdua itu saling paham, itu sangat bagus sekali. Tetapi tidak jarang suami istri itu senantiasa dalam kondisi perang. Yang saya amati banyak dari orang-orang yang saya tangani kasusnya dari sisi sakit, rata-rata memang ada pertempuran. Iya, pertempuran antara suami dengan istri. Suami dengan istri berantem, anaknya sakit ada. Suami jengkel sama istrinya, suaminya diem, suaminya stroke bisa. Suami jengkel sama istrinya, suaminya marah, jantung bisa. Si istri marah suami, kanker payudara bisa. Si istri ngomelin suami, kanker serviks bisa. Si istri suuzon sama suami, brodol rambutnya bisa. Rontok Rambutnya ini suuzon kan di sini, ya. Nah, sebenarnya kasus-kasus penyakit itu memang diawali dari sana. Jadi seorang yang menikah itu nggak ngerti tujuan menikahnya. Itu betul-betul saya sedih ya, karena saya ngalami langsung bertemu langsung dengan para pasien, pasangan yang di situ. Ada yang kemarin itu istrinya ketemu sama saya sudah 20 tahun dia sakit kepala. Istrinya nih? Istrinya udah ke dokter, mohon maaf nih bukan ini ya, udah ke dokter nggak ketemu, udah ini. Ke orang pinter, ke dukun sampai apa aja nggak ketemu. Ketemunya sama saya itu cuma saya pandangin, Bu.
sering marah sama suami, melihat perilaku suami, Bu, iya, nangis baru. Nah, kenapa habis bapaknya begini, begitu, begini, tak biarin aja curhat. Karena curhatnya itu nggak tahunya selesai curhat, selesai saya tanya, Ibu, sekarang pusingnya gimana? Dia diem ada. Kok hilang ya? Gitu. Padahal hanya curhat, mengeluarkan Padahal hanya unek-unek. mengeluarkan unek-unek seperti itu. Makanya kasus itu banyak, 20 tahun. Ini baru kemarin ini saya tangani. Jadi inilah yang saya bisa ceritakan. Bagaimana hubungan suami istri. Bagaimana suami bisa ridho terhadap istrinya. Ini harus paham betul. Bukan persoalan antara suami bilang, aku ridho. Bukan itu. Ridho itu ada jalannya, ada akidahnya. Jadi nggak bisa hanya cuma suami bilang, aku ridho. Mamanya si istri bilang, Pak, aku mau kerja boleh. Boleh. Ridho nggak Pak? Suaminya diem aja. Dia pikir-pikir, kamu kerja di mana? Kerja di sini. Nggak taunya, oh kalau kerja di sini berarti uang belanjaan nambah lebih gede daripada saya. Akhirnya dia bilang, aku ridho. Nah ridhonya ini bukan ridho karena Allah Ta'ala. Tapi ridhonya agar Karena uang belanjaan tambah. Nah itu juga sama. Jadi tidak bisa dimasukkan itu menjadi suatu keridhaan suami karena Allah Ta'ala. Jadi keridhaan itu jangan diganggu dengan alasan-alasan duniawi. Duniawi nggak bisa. Jadi suami ridho itu betul-betul ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya dia ridho ya Allah tetap enggak. Karena nggak ada tuntunannya. Seperti itu. Jadi umpamanya mohon maaf nih ya. Jadi saya mengetahui hal-hal yang kurang baik terhadap seseorang suami istri. Kalau memang ini tidak baik, saya harus memutuskan, saya nggak mau cerita, hal ini harus saya tutup. Karena ini kalau nggak saya tutup, kasihan suaminya terhadap istrinya, seperti itu. Nah, seperti itu saya harus menjaga. Nah, keridhaan suami dengan istri beda dengan keadaan masalahnya. Jadi bukan hanya cuma ada suatu keadaan, istrinya tanya, suami bilang ridho, enggak. Suatu masalah yang sudah campur aduk itu bisa menjadi ridho dan tidaknya itu bagaimana si suami atau istri itu mengetahui standar akidah. Jadi emang harus satu jalan, satu level tentang kekuatan akidah itu sendiri. Betul. Makanya yang ngaji itu jangan ibu-ibunya aja, bapak-bapaknya juga hebat sudah mulai pada ngaji. Jadi keilmuannya juga seimbang ya Ustaz. Iya, biasanya gitu. Cuma kalau ibu-ibu itu kan biasanya nurut aja gitu. Kalau bapak-bapaknya biasanya kalau bapak benci insya Allah enggak ya. Maksudnya enggak itu enggak aneh-aneh. Biasanya kalau bapak-bapak itu ada ego, ada egois di sini. Jadi kalau diajak ngaji enggak, dia belajar aja sendiri. Nah, kalau salah kan enggak ngerti. Nah ini juga harus hati-hati. Istilahnya kalau belajar agama harus ada gurunya. Intinya sih kalau suami istri harus saling mengingatkan satu dan yang lain untuk menuju sebuah kebaikan. Ya Ustaz ya, jangan ini sendiri. Akhirnya ketemu kayak adem ayam, cek orang rumah awet rajet nih ibunya. Awet rajet apa Ustaz. Itu? Jadi kayak kelihatan rukun tapi padahal sebetulnya acak-acakan dalamnya gitu. Awet rajet. Iya. Awet tahu rajet itu. Iya kadang-kadang gitu saya nemuin ada suami istri kelihatan rukun. Di tempat pernikahan rukun, di tempat ini datang terus nggak taunya. Wih begitu ngeri. Insya Allah kita rumah tangganya tidak seperti itu ya. Insya Allah ya. Amin. Kita istirahat dulu Ustaz. Oke. Ustaz istri ikut? Oh. Istri Ustaz ada di sana. Mana Ustaz istrinya? No. Ya, istri Ustaz juga hadir di sini. Mereka alhamdulillah saya suka tiap pagi sarapan bersama mereka. Aduh, ini rukun sekali. Alhamdulillah bisa jadi panutan juga ya. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Bu, pegel-pegel kayaknya ya. Saya udah lama gak dipijitin Ustadz nih. Coba kiri-kiri, pijit-pijitan. Maaf Ustadz. Ayo. Udah lama nih. Ayo pijit-pijit nih kayak gini tuh. Kiri, sini. Ibu kiri, Ibu. Ibu kiri, gak mungkin depan-depanan. Kiri. Iya. Ya pijit, asik. Lamaan, yang ini Balik kanan. Giliran Ustadz sekarang. Ya. Sudah? Oke.
Itu ada trio libel sana juga. Oke, boleh tepuk tangan. Sudah? Udah rileks semuanya, sudah segar? Udah segar. Ya udah kalau gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Yani, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar yang beberapa tahun belakangan ini Ibu Yani sakit ya Allah. Aku mohon dan dimohonkan Ibu Yani agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin.